kita berpindah-pindah di kebun surga ke kebun surga yang lainnya. Ini suatu nikmat di kampung kita. Malam semalam ada majelis, sore tadi ada majelis, malam ini ada majelis. Kada lain setiap majelis itu adalah sudah keluar daripada lisan Sayyidina Muhammad, itu adalah kebun surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita ada di si modal. Kenapa modalnya? Modalnya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebiasaannya itu jadi keburuan kita. Orang itu apabila hendak dimasukkan Allah ta'ala di golongan hambanya yang paling dicintainya, maka diparakakan dengan sesuatu yang menyampaikan inya kepada sesuatu tersebut. Apabila kita hendak masuk ke dalam surganya Allah yang ada di akhirat, paling kada hati itu nyaman hendak menghadiri majelis-majelis ilmu yang seperti ini. Hampir saben minggu ini ada majelis terus kalau lah. Malam Senin, malam, Masya Allah, tabarakallah. Ya mudah-mudahan kampung kita jadi kampung surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Dan ingat apa? Jangan sampai overdosis menginginkan sesuatu. Apabila kita itu nagaring minum obatnya pas sakit kepala, minum bodrek sebuting sampai sakit kepala. Ya kalau lah, bagi yang sudah biasa minum bodrek, tapi jangan minum bodreknya 10 buting. Apa namanya itu? Overdosis. Kalau lah kita tulah hidup di dunia, menginginkan dunia, hendak juga dunia, kada apa-apa ambil dunia. Karena kita hidup di dunia, ambil seapa kita mampu di dunia, jangan overdosis. Amunnya overdosis itunya menimbulkan apa? Menimbulkan ngalih hendak bersyukur kepada Allah. Bisi sepeda orang alhamdulillah hendak jualan kayak Alphard memikirkan itu lalu pada bersyukur bisi sepeda jadinya. Paham ya kalau lah. Jadi amun orang itu overdosis menginginkan sesuatu yang berkaitan dunia, itu akan menjauhkan hamba daripada syukur kepada Allah. Tapi amunnya masalah akhirat, amunnya masalah akhirat jangan sedikit-sedikit. Amunnya masalah akhirat yang kita inginkan itu adalah tingkat pangkat yang paling tertinggi di sisi Allah. Itu masalah akhirat kenapa overdosis? Insya Allah selamat aja overdosisnya. Tapi sudah dijanjikan oleh Allah siapa yang berkehendak. Makanya di sini Imam Ghazali membahas permulaan dalam kitab beliau ini adalah masalah niat. Banyaki niat. Niat ini karena yang mengolah kita sugih di akhirat. Kayak apa? Masalah niat nih. Memandang dingsanak sesama muslim, kenapa niatnya? Ini Imam Ghazali di sini berpandai masalah niat. Muqaddimatun, ini sebuah muqaddimah pendahulu bahasa kitanya. Berkata, kita ulangi aja mulai permulaan lah. Semalam tuh kan ulun pakai yang bahasa Arabnya, tapi ada yang bawa kitab ini kan. Nah, inilah berkata Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau insyaallah. Dan rahmatnya para orang soleh ini diabadikan Allah di dalam hadisnya Sayyidina Muhammad, lalu memencarkan rahasia daripada rahmatnya disebutkan nama orang soleh, turun juga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau sudah mendapatkan rahmat daripada Allah, lalu Allah ta'ala hendak menaikkan pangkat mereka lagi. Kenapa jangan Allah ta'ala ikam sebut nama yang sudah aku beri rahmat, maka turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kasih sayangnya Allah lawan kita adalah la ilaha illallah. Dengan nama Allah ta'ala yang sangat pemurah. Siapa yang paling pemurah di muka bumi ini? Abah ulun guru aja lain, bos ulun guru aja lain. Siapa yang paling dengan nama Allah Ta'ala yang sangat pemurah? Ayo, kita tulah mudah benar kita tuh cinta lawan orang yang pemurah lawan kita. Sanak minta duit bang, wah berinya 10 juta.
Sana minta lagi, belinya mobil. Pemurah benar. Pemurah benar. Kira-kira kita gampang ada cinta lawan orang itu? Mudah benar Allah. Bahkan kita otomatis tak, nah ini Masya Allah orang nih. Tapi amunnya kita dalami sedikit aja, dalami lagi. Yang paling pemurah itu sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasanya tentang keinginan. Kita tuh menzaliminya, kita tuh menyakitinya, kita tuh mengambil hakinya, kita tuh kurang adab lawan inya, tetap aja inya memberi duit. Itu bahasanya. Kita nih kurang bersyukur kepada Allah. Kita nih kurang beradab lawan Allah. Kita nih kada tapi ingat lawan Allah. Kita nih banyak tegawi yang Allah Ta'ala kada ridhoi. Lalu jar Allah Ta'ala, nah aku limpahkan nikmatku lagu senikam ikam pada sadar. Maha pemurah benar kalau Allah Ta'ala inilah. Makanya ketika kita itu memuji seseorang, ikam ni pemurah benar, ingatkan yang maha pemurah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita itu kada ingat lawan kepemurahan Allah Ta'ala ini. Amunnya kita ingat bahwasanya Allah Ta'ala maha pemurah dengan melimpahkan nikmat, kada mau pusing, tenang terus, beradab terus lawan Allah. Terima kasih ya Allah, biar masih memberi ulun nafas. Terima kasih ya Allah, biar masih memberi ulun kau bergerak. Terima kasih ya Allah, biar kada menggaringakan ulun. Terima kasih ya Allah, biar memanjangkan umur ulun. Terima kasih ya Allah, biar menciptakan ulun. Alhamdulillah ulun kada jadi warik. Coba biar namanya berbulu bertahan biar dia babar. Itu disyukuri kah kada kan? Siapa kada maha pemurah itu? Yang memberi segala nikmat itu huwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi sangat mengasihani. Allah Ta'ala itu maha mengasihani lawan hambanya. Tapi hambanya aja lagi yang kurang mendekati dengan orang yang maha pengampun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita tuh berparak lawan Allah, Allah Ta'ala itu lebih lagi hendak berparak lawan hamba itu. Bukannya Allah yang jauh, tapi kita yang menjauh. Bukannya nikmat Allah Ta'ala itu yang kita kada rasakan dan kita kada nikmati, tapi kita menjauh daripada orang yang harus kita syukuri nikmatnya. Betul? La ilaha illallah. Allah Ta'ala tu parak. Amunnya piye tu lah bisi kawan aja nah. Orangnya sempurna, kesugihannya apa aja sempurna, tenang itu. Ini Allah Ta'ala, maka diibaratkan aqrabu minka min hablil warid. Saking paraknya. Tapi kenapa rasa jauh Allah Ta'ala tu? Kenapa jadi aku rasa jauh benar lawan Allah? Kita yang menjauh, kadanya Allah Ta'ala yang menjauh. La ilaha illallah. Maka ini contohnya adalah bujur bang. Allah Ta'ala itu kada terlihat karena ada hikmah di sana. Allah Ta'ala itu kada terlihat. Karena Allah Ta'ala itu kada terlihat, lalu hamba itu dicoba. Inya itu yakin apakah bujur Allah Ta'ala itu yang sangat luar biasa. Inya kada terlihat bang. Tapi sebenarnya cobalah amun orang itu berpikir secara akal aja. Orang tuh bisa mengolah pesawat terbang dengan perinciannya luar biasa, mengolah pesawat terbang. Kira-kira tuh lah pian hendak bertakun lagi lah. Kira-kira pian bertakun lah. Ini siapa garang yang mengolah pesawat ini? Seandainya orang itu tuh kada terlihat, pasti terlintas di dalam pikiran pian. Hebatnya panglah orang yang mengolah pesawat ini sampai bisa terbang. Sekalipun pian kada melihat bahwasanya orang tersebut yang mengolah pesawat, tapi pian berpikir akal pian, oh orang ini sangat luar biasa. Iyalah, orang ini sangat luar biasa kalau mengolah pesawat terbang. Sekalipun pian kada mau melihat orang itu, tapi dalam pikiran kita berpendapat, oh orang ini sangat luar biasa. Itu dengan makhluk. Pianlah alam semesta ini
dengan maha pemurahnya Allah, dengan maha pengasihaninya ya Allah Ta'ala terhadap hambanya itu membentangkan bumi ini aja mu'ul hawan rapi, tertata rapi di dalam kira-kira tuh kita hendak bertakun pulang, hendak bertakun pulang lah, ini siapa yang mengolahnya ini, hebatkah orang yang mengolahnya ini, bertakun itu pulanglah, kada usah jin. Oh ini pasti orang yang mau olah yang berataan yang sudah terpapar dengan rapi ini orangnya sangat luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Lalu kembalikan berataan bahwasanya keseluruhan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diatur oleh Allah secara detail itu kada lepas daripada kekuasaan Allah yang maha mutlak. Amunnya sudah kita merasakan kayak itu, hanya kita sadar bahwasanya kita ini minta kasihani lawan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Segala puji bagi Allah Ta'ala, sebenar-benar pujian kepada Allah. Kita memuji Allah. Sebenarnya yang pantas untuk dipuji itu hanya Allah. Kita ini kada pantas sekalipun untuk dipuji, apalagi hendak minta puji. Kita aja kada pantas untuk dipuji, ini hendak minta puji lah. Hendak minta puji itu ada dua. Hendak minta puji secara inya minta, atau hatinya yang begeretek hendak minta puji. Tandanya apabila inya berbuat baik, lalu orang tersebut membalas dengan kada baik, lalu inya sangit, nah itu minta puji ngarannya. Minta puji itu. Dan yang paling berat yang ulun rasakan itu ketika kita bermuamalah lawan keluarga kita di dalam rumah, anak lawan bini, itu paling ngalih sudah. Kita hendak minta puji, kita merasa lebih hebat, kita merasa, apalagi ketua rumah tangga, makanya harus didasari dengan hati yang tawadhu kepada Allah. Serahkan berataan itu kepada Allah, dan bahwasanya yang pantas untuk dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba Allah yang mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas saja para pengikutnya itu mendapatkan salawat daripada orang yang soleh-soleh. Nah, baca qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah Ta'ala akan cinta bagi mereka yang bujur-bujur mengikuti Sayyidina Muhammad, akhlaknya mengumpati Sayyidina Muhammad, ilmunya bersanad Sayyidina Muhammad, ibadahnya mutaba'ah lawan Sayyidina Muhammad, dakwahnya seperti dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Ghazali di sini Sidin, sebelum beliau menjelaskan masalah apa yang hendak dijelaskan Sidin dalam kitab sini, beliau mengajak kita untuk memasang niat bujur-bujur. Ini bagus. Anak masuk pondok pelajari ini niatnya. Jangan sampai kita termasuk daripada orang yang tak salah berniat. Ketahuilah, wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian dalam mencari ilmu, orang yang sangat perhatian dengan ilmu, orang yang bahasa kitanya orang yang ketujuh menghadiri majelis ilmu, atau orang yang hendak memasukkan anaknya ke pondok pesantren, atau inya yang hendak masuk ke dalam pondok pesantren, yang telah menunjukkan cita-cita yang tinggi. Kenapa? Karena inya hendak mengambil warisan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada di muka bumi ini yang paling mulia kecuali warisannya Sayyidina Muhammad, dan yang kekal itu adalah ilmunya Sayyidina Muhammad yang diaplikasikan di dalam Al-Qur'an. Itu menunjukkan bahwasanya ilmu yang paling tinggi lah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Orang yang sangat dahaga, jadi ini bisa digolongkan dari orang-orang yang ketujuh menghadiri majelis ilmu.
seandainya engkau, jadi Imam Ghazali, berniat dengan mencari ilmu ini untuk berlomba-lomba. Kalau berlomba-lomba datang ke sini, berlomba-lomba apa? Berlomba-lomba supaya disambat, oh aku nih pang penyungsungnya hadir di majelis ilmu, oh aku nih pang parancaknya hadir di majelis ilmu, oh aku nih pang, aku nih pang, aku nih pang. Yang kada bagusnya, ya, berlomba-lomba dan mendapatkan kemegahan dan terkemuka di kalangan kawan-kawan, dan untuk menarik perhatian orang banyak terhadap dirimu. Ini niatnya kada bagus bertaan nih. Hendak minta sambat lawan makhluk, datang ke majelis ilmu hendak napa? Hendak berramian enggak kada. Kita hendak mengambil keberkahan daripada ilmu Sayyidina Muhammad. Biar hendak datang ke sini hendak apa? Hendak menuntut ilmu. Kalau lah hendak menuntut ilmu, bujur-bujur pasang niatnya. Jadi Imam Ghazali, apabila kita datang mulai rumah menuntut ilmu, tapi hendak minta sambat bahwasanya oh aku nak penuntut ilmu, ya, hendak napa? Oh aku lebih harap daripada inya kada menuntut ilmu, aku hendak lebih harap daripada inya. Kenapa ini berjualan? Kenapa ini? Ya, hendak lebih harap. Kada. Kita datang ke majelis ilmu supaya menanamkan dalam diri kita, oh aku ni yang paling aku ni yang paling uyuh. Kadanya bertambah makin berharap, kada. Semakin kita banyak menghadiri majelis ilmu, semakin merendah hati kita. Kayak padi itu, semakin tinggi, tancap menuntut ilmu. Nah, ya. Makanya bermanfaat banyak kesan ke seluruh makhluk Allah, seperti padi gitu orang bahaya. Malah itu jangan, ya. Dan menghimpunkan akan kekayaan dunia, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu. Ayo, pasang bujur-bujur niat. Nah, ketika kita berniat menuntut ilmu, jangan sampai kita ada sifat sombong ketika kita menuntut ilmu. Jangan. Kita menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Talabul ilm fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu mulai lagi halus sampai ke liang lahat. Di dalam kubur masih dilajari juga, masih ditalqin. Mendangan labian kena lah. Belum mati pang lagi lah. Nah, di jayong pada membolehkan bid'ah aja. Padahal itu ada dalam riwayat, ada. La ilaha illallah. Nah, ini maka jadi Imam Ghazali, apabila kita tersalah ketika kita menuntut ilmu, maka biarlah sesuatu yang berharga, ya Allah. Sesuatu yang berharga itu, nah ilmu ini godaannya karena lewat. Biar tolong mulai datang rumah tuh, mulai datang rumah. Apa niatnya ketika Allah Ta'ala hendak menyuguhkan sesuatu yang bagus, yaitu ilmu, maka pasti cobaannya itu berat juga. Berat secara zahir, berat secara hati, secara batin. Zahirnya kau Jepang mulai jauh mendatangi, alhamdulillah. Tapi ada lagi yang lebih berat lagi, napa hati. Jangan kena merasa hendak menguasai tempat. Oh aku nih mulai majlis ini hendak menguasai tempat. Oh aku hendak menghadiri majlis ilmu ini supaya aku disambat orang penuntut ilmu. Oh aku supaya disambat orang ahli ibadah. Oh aku. Sekalipun inya kada menyambat, tapi hatinya begeretek nangka itu sama aja. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Amunnya niat kita nangka itu berataan. Kalau bang pulang juga nih hendak menghadiri majelis ilmu supaya apa aja? Supaya daganganku payu. Oh melihat orang aku nih soleh, lalu orang itu datang ke tokoku. Jangan. Nih apa Imam Ghazali dan menghimpunkan akan kekayaan dunia. Oh sidin tu jar rajin ilmu jar. Berberkah benar sako yang dijual sidin tu jar. Hati-hati benar hati kita nih. Jangan sampai ada terpikir nangka itu. Nuntut ilmu. Kena masalah apa? Masalah dagangan, masalah apa tuh kena. Jangan kena minta sambat bahwasanya oh, ini amunnya aku menuntut ilmu, amunnya aku hadir di majelis ilmu, kena daganganku payu, disangka orang aku nih orang soleh.
Amunnya aku kada tapi penuntut ilmu, kena orang kada mau datang. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi Imam Ghazali, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan akan agamamu. Naudzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Dan membinasakan dirimu sendiri dan menjual akhiratmu untuk mendapatkan harta dunia. Apabila kita sudah mendapatkan harta dunia dengan ilmu akhirat, berarti tepaling, lihat aja dalam kubur tepaling juga kena orang tuh. Asalnya dihadapkan ke kiblat, lalu kehadap ke arah lain kiblat lagi. Kenapa? Karena ini menjual agamanya, dipalingnya. Hati-hatilah, jangan sampai menjual agama kita, jangan sampai menjual agama kita dengan dunia, jangan mendapatkan harta dunia. Makalah pianlah amunnya masalah akhirat ini yang paling kita hendaki untuk sebuah majelis ini husnul khotimah. Lalu dibandingkannya husnul khotimah dengan secuil daripada dunia. Pian pilih mana? Pilih hendak dapat duit kah? Hendak dapat husnul khotimah kah? Ayo, hendak yang mana pian? Kenapa dorong jadi diulang-ulang terus masalah husnul khatimah dan su'ul khatimah ini? Takutan kalau kita kena yang su'ul khatimah. Kalau kita tegawi yang mendolimi hamba Allah kah? Yang tegawi kada bagus kah? Niat kita kah salah? Ini kena dikias. Ketika kita mengaji, ketika kita kena bersedekah, ketika kita macam-macam. Jangan sampai kita menjual akhirat kita untuk sedikit daripada dunia. Seapa ada aja, seapa ada dibandingkan dengan akhirat. La ilaha illallah. Maka pandangan Sayyidina Muhammad raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar aja itu lebih bagus daripada dunia dan seisi-isinya berataan. Itu pandangan Pandangan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perjualanmu adalah rugi kita. Kenapa? Akhirat kita yang asalnya kita hendak mendapatkan husnul khatimah, yang asalnya kita hendak selamat di dalam kubur, yang asalnya kita hendak selamat di mizan, yang asalnya hendak selamat di siratul mustaqim, yang mana selamat kita di dalam syurganya Allah, hendak masuk sudah dalam syurganya Allah. Maka siapa yang mudah masuk ke dalam syurganya Allah di dunia, jadi majelis ilmu, Allah mudahkan dirinya hendak masuk ke dalam syurganya Allah, tapi niatnya tersalah. Dijualnya berataan tadi mulai husnul khotimah, nyaman dalam kubur, nyaman di siratul mustaqim, nyaman hendak masuk ke dalam surganya Allah. Dijualnya supaya hendak payung, misalnya berapa buting dagangan aja ada. Oh, disambut orang soleh supaya laku dagangan. Hakun Nabi menjual yang berataan itulah. Kada hakun menjual kalau lah. Makanya kita bujur-bujur berniat berniat menuntut ilmu, karena emang Allah menyuruh kita menuntut ilmu dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Dan perniagaanmu hancur lebur. Yang berataan yang ulun sebutkan tadi ini mulai detik ini adalah kita mendapatkan ampunan Allah. Pian tahulah seluruh hewan-hewan yang ada di laut ini ada adalah samut-samut yang halus ada di sekitar kita, itu bertahan memintakan ampun. Malaikat Allah Ta'ala banyak hadir di hadapan kita banyak hadir di sekeliling kita ini, banyak yang hadir. Mulai situ aja imbah tu pulang kita masuk ke dalam kebun surganya Allah, imbah tu pulang kita baca selawat kepada Sayyidina Muhammad, terus itu pahalanya akan mengalir. Jadi Imam Ghazali, amun kita tersalah niat untuk menuntut ilmu, maka itu akan hancur lebur berataan. Kenapa? Gara niat kita tak salah. Makanya pasang bujur niat tuh, pasang bujur niat. Waktu menuntut ilmu aja kah ada, waktu beribadah itu juga. Ketika berkhidmah kayak itu juga. Jangan sampai ketika berkhidmah kita hendak minta sambat kita itu orang soleh, kita tuh orang baik. Kada aku berkhidmah, aku emang hendak mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu aja membaca Al-Quran. Oh,
merasa soleh, kada, atau merasa kena paling membanyaknya bisi pahala, kada. Hendak napa garang? Hendak setiap huruf daripada Al-Quran mudah-mudahan Allah Ta'ala meridai aku, insyaAllah. Dan mudah-mudahan ini karunia Allah, nikmat Allah yang berlanjut kena sampai masuk ke dalam syurga itu kekal, kada menjadi hancur lebur. Dari Imam Ghazali, kenapa niat kita tak salah? Makanya lah apabila kita bujur niat kita, apabila kita ikhlas niat kita, apabila baik niat kita, Allah akan buka jalan kebaikan. Allah akan kirim orang baik yang akan mengolah kita menjadi baik. Allah akan tempatkan kita di tempat yang baik. Dan Allah akan akan menjadikan dzurriyyat kita menjadi hamba Allah yang baik. Kenapa? Sebuting niatnya bagus. Pasang niat bujur-bujur. Ya. Ini sebelum kita kena membaca berataan ini lalu disinggung Imam Ghazali berdahulu sebelum kita menuntut ilmu, disinggung. Nah mulai rumah tadi nak bertakon, kenapa niatnya datang ke sini? Kenapa niatnya umpat-umpatan? Nak beramian. Kenapa niatnya mulai rumah tadi? Makai kendaraan, apa niatnya? Ya Allah, ulun makai kendaraan supaya hendak di jalan Engkau, ya Allah, supaya kada dihisab pada hari kiamat, ya Allah. Membaca Yasin, maka tadi banyak banget sudah ulun sama niat-niatnya berataan sebelum baca Yasin tadi. Ya, sebelum baca Yasin. Memakai baju, apa niatnya? Banyak seandainya lah. Makanya niat itu akan, makanya niatul mu'min khairun min amali. Niat seorang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Ada zaman Bani Israel ini orang yang miskin benar. Berjalannya lalu melihat ada orang, kebanyakan orang itu orangnya kelaparan, orang fakir miskin. Melihat ini ada pasir itu, ya Allah, seandainya pasir ini jadi gelapung, jadinya ulun sedekahkan berataan. Meninggal orangnya. Dilihat para nabi, ada nabi melihat di zaman Bani Israel, melihat ini dalam syurga, takajut orang itu di mana aku mendapatkan pahala sing banyakan ini. Oh ternyata jar Allah Ta'ala, ikam pernah berniat seandainya pasir yang ada di pasir yang ada yang ikam melihat itu menjadi gelapung, maka akan ikam sedekahkan. Niat ikam sudah sampai dan aku beri pahala untuk itu. Berniat dulu, pasang niat bujur-bujur. Ketika membuka lawang, berniat, ya Allah, ulun hendak berbuat baik terhadap orang yang ulun lihat, ya Allah. Membuka lawang, ya Allah, ulun hendak berbuat baik terhadap orang yang ulun jumpai, ya Allah. Tuh. Dihitung sudah pahalanya itu oleh Allah. Untung benar kalau lah. Kenapa garang? Karena kita umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala niat yang bagus, insyaallah lah. Berniat minum, niatnya apa? Ulun sebenarnya ada hendak mengarang kitab tuh, kada tuntung-tuntung lagi Sudah tuntung, sudah, tapi hendak menulis kada yang bisa aja menulis pakai. Jangannya ada tuh yang bisa menulis pakai komputer, jadi yang kitab tuh sudah. Karena niat barisan apa, niat pakai cincin apa, niat berkendaraan apa, niat besaruan apa, macam-macam niat ulun tulis ada tuh. Ketika jadi kita lagi ada waktunya, sibuk. Jangannya ada tuh yang bisa menulis pakai komputer, jadi kan kitab tuh. Kita berniat, niat olahraga apa, supaya berataan itu menjadi ibadah kepada Allah. La ilaha illallah. Memandang ini kita memandang, saling memandang dengan pandangan rahmah kepada hamba Allah, dengan pandangan rahmah, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Mandang di sana kita, jangan dipandang orang itu support jiwanya orang, jangan dipandang badan matinya apa salting orang. Saya pas memandang, ya Allah, ini umat Sayyidina Muhammad, ya Allah, ini dapat doa daripada Sayyidina Muhammad, ya Allah, mudahan ulun dapat berkah muhayyang didoakan oleh Sayyidina Muhammad. Dapat kita pahala. Memandang orang lagi, umat ini, orang ini didoakan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, dapat rahasia daripada doa Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ini orang yang orang yang menangiskan Sayyidina Muhammad. Kada ditangiskan, kada bagus bang perbuatannya. Sayyidina Muhammad mulai bahari sudah menangis untuk umatnya.
Ya Allah, ini penguha-wahana yang dirindui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda pahala kalau jadinya orang memandang mereka itu. Tapi jangan memandang lakian, memandang binian. Memandang aja bro aja nikmat Allah apa nih keindahan Allah ya, keindahan makhluk Allah ya. Ada boleh syahwat jadinya kena. Memandang binian bungas, jangan. Yang binian kayak jual memandang lakian bungas, jangan juga terlalu benar. Sampai syahwat kada boleh. Tapi amalnya jelas. Makanya jelas Sayyidina Muhammad pandangan yang pertama itu adalah rizki. Jadi kita yang menyaman 2 kali ibang, jangan bawa santai. Jangan dari hati jangan dari hati, jangan 2 kali, sekali aja cukup sudah. Tapi jangan beristilah juga pulang lah sekali aja. Ini sekali. Nah, itu beristilah. Hanya ini yang pas kada beristilah tak terlihat kok. Berarti rezeki ngarannya. Itu rezeki ngarannya. Kemudian yang kedua kali Bang, itu kan rezeki lagi nih tuh. La ilaha illallah. Nah, itu. La ilaha illallah. Dan guru yang mengajarimu itu laksana seorang yang menjual pedang. Kita itulah, ini banyak jamaah nih, masya Allah. Misal, tapi di sini kada ada, masya Allah. Di sana jauh, masya Allah, di sini kada ada. Ini misal guru mengajari banyak yang hadir, tapi niatnya kada ada, yang bujurnya berataan. Guru pelalau menjelaskan masalah ilmu agama nang ini. Tapi niat orang yang duduk tuh ada bujur. Kenapa jadi Imam Ghazali itu merugikan gasan guru? Seperti guru itu menjual pedang, seorang yang menjual pedang kepada perampok. Kepada perampok, seperti sabda Sayyidina Muhammad SAW, "Man a'ana 'ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha." Nah, guru itu seperti menjual pedang. Yang berjualan, guru berjual pedang. Pedang ini bagus kalau pindah sama nyambaleh ini parah sudah nih. Bukan eksekusinya, bukan yang menyembelih nih kan, menyuruh kada wani. Jangan menyuruh menyembelih gini lah. Kada purun, kada wani Bang. Kenapa ada kada purun, kada pemurunan. La ilaha illallah. Itulah menjual, tapi ternyata pas menjual sekalinya yang menukari ini perampok. Bermanfaat kada? Malah memberikan mudarat kalau lah gesan merampok orang. Nah kayak itu juga contohnya orang tuh hadir di majelis ilmu. Makanya Imam Ghazali di awal sebelum hendak mendapatkan rahasia ilmu daripada kitab sin ini diajak sindul, jangan sampai berbuah nikam. Bahasa kita jangan sampai nangai berbuah nikam tegawi yang niat-niat nang kayak ini nah. Napa tadi? Niatnya hendak terkemuka di kalangan kawan-kawan, Jangan sampai hendak mengumpulkan kekayaan dunia menuntut ilmu, jangan. Apa ulang? Dan jangan untuk menarik perhatian orang banyak, jangan juga. Pokoknya niat yang kada bagus dari Imam Ghazali jangan. Kenapa? Karena merugikan inya dan merugikan gurunya yang melajari inya. Makanya disinggung oleh Imam Ghazali sebelum Sidin menjelaskan apa yang menghasilkan banyak bebuhan sada ala ba'alawi dengan berkat ini ya Allah lawan Sayyidina Muhammad SAW. Makanya amunnya orang belajar mengamalkan ini bujur-bujur mengamalkan ini dari awal sampai akhir, inya bisa melihat baginda Muhammad SAW. Karena kada keluar daripada jalan Sayyidina Muhammad SAW. Man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Artinya siapa yang menolong orang lain melakukan sesuatu maksiat walaupun hanya dengan setengah kalimat saja, ini membantu. Ya, contohnya setengah kalimat ini lah. Maka orang itu dikira berkongsi di dalam melakukan maksiat tersebut. Jangankan setengah, pakai kedipan mata aja gitu. Dapat juga tuh. Atau ininya
Tapi iihnya tuh ngeri benar, sangar. Iih ya. Artinya apa? Bunuh orang tuh. Dapat juainya, dosanya, atau macam-macamnya. Pokoknya yang kalimat itu membawa kepada kerugian untuk orang lain. Kita dapat juga dosanya. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada dosa ini, insyaallah, daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarga kita dijaga daripada niat yang pada bagus insyaallah, dan mudah-mudahan hati kita selalu menjadi tempat untuk kita berniat yang bagus, ditaruh oleh Allah, diberikan Allah taufik untuk kita selalu berniat yang bagus. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan insyaallah jadi niat menuntut ilmu itu apa? Sahajaku menuntut ilmu hendak mencari ridha, ampunan, rahmat, karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku hendak mengamalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku hendak apa? Aku hendak membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku hendak masuk ke dalam surganya Allah di dalam dunia untuk mudah masuk ke dalam surga Allah di akhirat. Banyak lagi niat-niat orang hendak menuntut ilmu. Ada lain kita hendak mencicipi apa yang sudah dicicipi oleh orang-orang terdahulu. Dan yang paling penting, berniat ketika kita menuntut ilmu, berniat hendak menghidupkan Islam. Biar dia duduk di sini, duduk di sini. Tapi dia mewakili umat Islam berataan bahwasanya kita peduli dengan agamanya Allah, untuk hidup agamanya Allah Subhanahu wa taala. Namanya ulun aja sini pandil, kada ada yang hadir, maulah hidup agamanya Allah. Maulah hidup ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat pian lalu hidup berniat. Siapa yang menuntut ilmu lalu berniat hendak menghidupkan Islam, lalu inya mati, maka derajatnya di bawah bubuhan para nabi. Di bawah para nabi. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini salah satu jamaah kita, yaitu Syababun Nusrah wal Babinian, Garing Agustina binti Syahril. Ya, mudah-mudahan ini rancak sudah cuci darah, 4 kali cuci darah sudah. Ini rancak dulu menghadiri majelis, tapi garing. Kita doakan mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala kesabaran insyaallah. Mudah-mudahan diberikan Allah kesembuhan insyaallah, sehat zahir dan batin insyaallah. Dan mudah-mudahan hatinya diberikan oleh Allah Ta'ala ridha atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dihilangkan rasa sakitnya insyaallah, dan mudah-mudahan diberikan oleh Allah yang terbaik untuknya insyaallah. Wa ala hadhihi niyyah wa kama nawawi Syekhuna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Zain bin Hafid bisri Nabi wa ali Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya mitna ala dil Islam, ya
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Berataan umpatilun dalam hatinya, umpati dalam hati. Bismillah. Sajaku berniat karena Allah Ta'ala dan menjunjung perintah Sayyidina Muhammad. Mulai detik ini aku berniat menuntut ilmu sampai ke mati. Mulai detik ini aku berniat menuntut ilmu sampai akhir hayat. Dan aku berniat mulai detik ini menggunakan nafas, tenaga, pikiran, jiwa, raga, harta di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai aku meninggal dunia. Mulai detik ini aku berniat hendak membahagiakan terus hati baginda Muhammad SAW, dan aku berniat berkhidmah terhadap umat Sayyidina Muhammad sampai meninggal dunia. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah ba'ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wa abwabal rizqi wa abwabal ni'mati wa abwabal sihat wa abwabal salamat wa abwabal jannah. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wal ibadah wa min ahli ash-shuhud wal ma'rifah wa min ahli la Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.